Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizbe Situmorang. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Nama saya Jessica. Om Swastiastu, nama saya Kristina Kugoya. Namo Buddhaya, nama saya Kemides Kristianto. Salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Regina Raja Gugu. Dan nama saya Jevani Nauli Moren. Di video ini kita akan membahas tentang pajak pusat dan pajak daerah serta sistem perpajakan yang ada di Indonesia. Yuk simak video berikut ini. Di sini saya akan menjelaskan definisi pajak. Merujuk pada Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atau KUP, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berdasarkan definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak tersebut, yaitu yang pertama, pajak dipungut oleh negara, yang dimana baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Yang kedua, pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya. Yang ketiga, dalam penyebaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah. Hal ini berarti tidak ada imbalan langsung yang diperoleh pembayaran pajak. Dengan kata lain, tidak ada hubungan langsung antara jumlah pajak yang dibayarkan dengan kontraprestasi secara individu. Yang keempat, pajak diperuntukkan bagi pengeluaran pemerintah yang tujuan utamanya untuk kemakmuran rakyat. Pajak pusat. Pajak pusat adalah pajak yang ditetapkan oleh pemerintahan pusat melalui undang-undang yang wewenang pemungutannya ada pada pemerintahan pusat. Dan hasilnya digunakan untuk membiayai pemerintahan pusat dan pembangunan. Pajak pusat yang ada di Indonesia saat ini diantaranya yaitu pajak penghasilan atau PPH, pajak pertambahan nilai atau PPN, pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM, pajak bumi dan bangunan serta perkebunan, perhutanan dan pertambangan atau PBBP3, dan bea materai. Di sini saya akan menjelaskan tentang pajak daerah. Berdasarkan Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah atau PDRD, pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Secara lebih terperinci, berdasarkan pada pasal 2 Undang-Undang PDRD, pajak daerah diklarifikasi kembali menjadi pajak provinsi dan pajak kabupaten atau kota. Pajak provinsi terdiri ada pajak kendaraan bermotor, bea balik dalam kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, air permukaan, pajak rokok. Kabupaten atau kota terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklam, pajak penerapan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan atau PBB P2, serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Begitulah penjelasan. Di sini saya akan menjelaskan perbedaan pajak pusat dan pajak daerah. Ada 5 perbedaan pajak pusat dan pajak daerah. Yang pertama dari pihak yang mengelola, yang kedua jenis pajak, yang ketiga sektor pajak bumi dan bangunan, yang keempat SPT dan SPPT, yang kelima tempat pelayanan pajak. Di sini saya akan membahasnya satu persatu. Yang pertama dari pihak yang mengelola. Pajak pusat dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak atau DJP dan sifatnya lebih luas mengingat kebutuhannya untuk pembangunan dan negara. Seperti yang kita ketahui, Direktorat Jenderal Pajak adalah sebuah lembaga resmi yang mengurus aspek perpajakan untuk masyarakat baik dari segi orang pribadi maupun sebuah badan usaha. Sedangkan pajak daerah dikelola oleh pemerintahan daerah sehingga lebih spesifik mengacu pada masing-masing wilayah.
Yang kedua, dari jenis pajak. Pajak pusat mengelola jenis pajak PPH, PPN, PPNBM, dan bea materai. Sedangkan pajak daerah mengelola jenis pajak kendaraan bermotor atau PKB, pajak restoran, pajak hotel, pajak hiburan, dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB. Yang ketiga, dari sektor pajak bumi dan bangunan. PBB adalah suatu pajak yang dipungut atas tanah dan bangunan untuk mendapatkan keuntungan dan kedudukan sosial maupun ekonomi, baik dari segi orang pribadi maupun sebuah badan usaha. Pajak pusat mengatur sektor PBB dalam perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Sedangkan pajak daerah mengatur sektor PBB dalam perdesaan dan perkotaan. Yang keempat, dari SPT dan SPPT. Pajak pusat menggunakan surat pemberitahuan tahunan untuk membayar dan melapor pajak, wajib pajak baik dari segi orang pribadi maupun sebuah badan usaha. Sedangkan pajak daerah menggunakan surat pemberitahuan pajak terhutang, pajak bumi dan bangunan atau SPT PBB. SPPT adalah keputusan Kepala KPP yang terkait dengan pajak terhutang yang harus dibayar dalam waktu 1 tahun pajak. Yang terakhir adalah tempat pelayanan pajak. Pelayanan pajak untuk pajak pusat adalah kantor pelayanan pajak baik dari Pratama Madya besar maupun Pratama Madya khusus. Sedangkan pelayanan pajak untuk pajak daerah adalah Samsat ataupun kantor pelayanan pajak daerah. Pajak pusat ini dibagi atas 5 bagian. Yang pertama yaitu pajak penghasilan atau PPH. Yang kedua, pajak pertambahan nilai atau disingkat dengan PPN. Yang ketiga yaitu pajak penjualan atas barang mewah atau disingkat dengan PPNBM. Yang keempat yaitu bea materai. Yang terakhir kelima yaitu pajak bumi dan bangunan atau disingkat dengan PBB. Nah, dalam pajak bumi dan bangunan itu ada misalnya kayak perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Dan itulah penjelasan tentang pajak pusat. Sistem perpajakan di Indonesia. Sistem perpajakan di Indonesia adalah bagaimana kita sebagai kewajiban dan hak perpajakan kita dilaksanakan. Sistem perpajakan di Indonesia dibagi menjadi 2, yaitu official assessment dan self-assessment. Selanjutnya adalah sistem pemungutan pajak di Indonesia. Sistem pemungutan pajak di Indonesia terdiri dari 3, yaitu self-assessment, official assessment, dan withholding system. Di mana self-assessment ini adalah kita yang sebagai wajib pajak akan menghitung pajak yang akan kita setorkan kepada institusi pajak, seperti contoh pembayaran PPN, PPH, dan lain-lain. 2. Official assessment. Official assessment seperti yang dijelaskan pada sistem pajak di Indonesia, di mana intuisi pajak yang akan menghitung berapa pajak yang akan kita bayar kepada institusi tersebut. Contohnya, pembayaran surat pajak terhutang atau SPPT di kantor pajak. Ketiga, withholding system. Withholding system itu adalah penghitungan pajak yang dihitung oleh pihak ketiga, tidak dari wajib pajak ataupun dari institusi pajak, melainkan oleh pihak ketiga yang akan menghitung secara adil. Contohnya, pemotongan gaji karyawan dengan PPh 21. Sekian video penjelasan kami tentang pajak pusat, pajak daerah, dan sistem perpajakan di Indonesia yang bisa kami sampaikan kepada teman-teman semua. Apabila ada kekurangan kata atau kesalahan kata, mohon dimaafkan. Sekian dari kami, undur diri. Terima kasih.